Nah, dia menyangka dia ikhlas dan bertujuan baik dalam infak dan bertujuan baik dalam membangun bangunan tinggi itu. Walau kulifa ahadun minhum an yunfik dinaran ala miskin lam tasmah nafsahu bidzalik li'anna hubbal madhi mustaqinnun fi batini. Ya. Kalau misalnya dibebankan salah satu orang kaya itu untuk menimpakan 1 dinar saja kepada orang miskin, itu dia tidak bisa membolehkan dirinya melakukan itu. Kenapa? Karena cinta dipuji itu sudah bersarang di dalam batinnya. Gua ngasih itu bocah miskin ntar hilang, itu nggak diingetin, gua nggak disebut-sebut, rugi rasanya ngasih. Makanya kita sering lihat fenomena orang kaya ngasih fakir miskin suruh antri lah, haram. Ya. Sebetulnya dari segi fikih juga haram. Mestinya ulama itu berteriak melarang. Kiai ikut antri lagi di situ. Ya, melarang, haram. Itu merendahkan martabat orang yang memberi. Kan ibadahnya tinggi sebetulnya. Tapi kalau merendahkan nggak jadi itu. Sampai Nabi katakan bahwasanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu istilahnya. Ya. Bahkan Sayyidina Umar meskipun dia sebagai presiden membantu orang, tetap dia tidak gunakan namanya, tetap tidak tahu. Sayyidina Umar tuh segitu tegasnya kalau ada kesalahan nggak bisa ada kompromi itu. Orang takut dengan ketegasannya kalau sudah memutuskan sesuatu. Tapi lembutnya hatinya bukan main. Setiap malam dia manggulin sembako ke rumah-rumah orang, ditaruh di depannya tanpa tahu siapa yang sampai satu ketika lewat kepada seorang ibu yang sedang memasak air, ditutupin, ya, anaknya nungguin sampai ketiduran. Ya, Sayyidina Umar ngeliatin aja, yang kau masak apa itu? Batu saja. Kenapa? Masak di batu. Enggak ada apa-apa yang aku masak. Terus untuk apa kau lakukan? Untuk menenangkan anakku bahwa aku ini sedang masak sehingga dia ya, menunggu dan tertidur. Ya, berhenti. Kalau enggak ngapa-ngapain kan, ya, sebenarnya lagi belum matang nih kan tidur. Ya. Akhirnya, kenapa kamu tidak minta tolong? Mana ada, Umar itu pimpinan yang nggak pernah mikirin rakyat. Padahal dia pisan orangnya. Gak apa-apa, nanti saya akan minta dari Umar. Langsung dia lari, ya, dan dipanggul sendiri. Ya, asistennya udah, saya manggul. Jangan, ini dosa Umar, bukan dosa kamu. Ya, dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan katanya pimpinannya kamu bukan Umar katanya gitu. Ya. Nangis saja Sayyidina Umar. Ya, padahal kalau untuk memutuskan hukum itu nggak ada belas kasihan siapapun. Ya. Allah. Al-firqah tsaniyah, ini yang kedua nih. Ini orang kaya yang kedua. Firqatun ukhra rubbama iktasabul halal. Oke. Boleh jadi dia mencari usahanya harta halal. Wajtanibul haram, dan sudah menjauhi yang haram. Wa anfaquhu 'alal masajid, dan dinafkahkannya kepada masjid. Wa hum aidan maghrurun. Itu juga masih kena gurur juga. Aduh. Enggak ada jalan yang aman ya. Enggak ada. Selama kita yang melakukan bukan malaikat, lewatnya dari tubuh ini, enggak aman. Karena amal yang dilakukan menggunakan tubuh enggak aman. Kudunya tubuhnya dicopot kayak malaikat, tinggal ruh doang, baru enggak ada faktor nafsu. Kalau masih menggunakan tubuh alatnya untuk memperagakan ibadah, ibadah itu kan amal rohani. Cuman suruhnya, rupanya, gambarnya ada di tubuh. Seperti cinta itu kan
sifat rohani, ya kan? Mencintai sifat rohani, lalu dia mempersembahkan bunga, kan perbuatannya ini maknanya terimalah cintaku. Lah kalau enggak, kata orang Wadan, abang nggak cinta sama saya ya? Kenapa emang? Itu jiem baik, katanya gitu. Bagaimana jiem baik, Neng? Itu anak udah 7, jiem itu. Ya, tetap ada ekspresi ucapan. Gitu. Meskipun bohong juga kan seneng aja perempuan. Gua ada Neng yang paling cantik di dunia, lu doang. Ya. Wah, itu berbunga-bunga. Ya, kan ngerimanya nggak pakai otak, ngerimanya pakai emosional. Kalau pakai otak marah lagi dia. Makanya biarin, jangan pakai otak. Kalau pakai otak marah, lu bang yang bener aja ngomong, gua jelek kayak gini kok ngaco buat lu. Tuh kalau pakai otak tuh. Ya, cuman pakai awatif, iya bang, iya. Oh, ya. Laki-laki sambil ngomong begitu, gue bohongin, iya lu mana gitu. Di luar banyak banget yang lebih cakep dari lu. Ya. Tapi orang perlu itu sebagai luapan. Itulah bahasa emosional, berbeda dengan bahasa akal, berbeda dengan bahasa rohani, karena idroknya juga berbeda. Dan kitab memiliki kelengkapan, ya, semua idrok itu. Maka perlu kepada sesama itu perlu menyatakan kasih sayang, jangan diem baik. Sesama suami istri, adik abang, empok, sesama saudara. Ya. Ya kenapa? Karena tidak punya keterampilan yang sempurna, yang baik. Keterampilan mengatakan, ya, keterampilan perhatian, keterampilan. Ya. Orang suami istri diem deh, gedar-gedur 10 aja anak. Ya. Nggak ada keterampilan, ya, emosionalnya dengan baik. Ya. Padahal Nabi, contohnya Nabi. Ya. Nabi 11 bininya itu dipuji semua. Ya. Tidak ada tangan yang panjang kecuali kamu, artinya kamu sangat dermawan. Kamu wanita yang terpintar, seperti bintang yang paling terang. Itu pujian kepada bininya. Ya, engkau adalah wanita yang langsing, dengan sorot mata yang tajam, ya, dan pipi yang merah. Itu. Ini menggait lu nenek-nenek sini, nenek-nenek lah baru kayak umur berapa udah nenek-nenek baik. Nah kan jadi makin jelek akhirnya bininya. Ya nggak punya, akhirnya hidup itu tajahum. Apa tajahumnya? Burung apa? Serem aja tuh, nggak ada gairah. Ya. Udah gitu atuh lagi bininya, udah. Apa salah satunya? Ahaduha ar-riya. Dan talabus sum'ah was-sana. Ya, dia mencari sum'ah dan mencari pujian. Fa innahu rubama yakunu fi jiwarihi aw baladihi fuqara. Padahal boleh jadi di tetangganya atau di kampungnya ada orang fakir. Wa sarful mal ilaihim aham. Dan ya, artinya memutar, artinya menggunakan, ya, memberikan harta kepadanya itu lebih penting. Fa innal masajida katsiratun, masjid banyak, wal gharadu minha al jami' wahdah. Wal gharadu minha, dan maksudnya adalah minha daripada masjid al jami' wahdah, menghimpun
semuanya. Fayujza'un an ghairihi, maka mencukupi yang lainnya. Ya. Walaisal gharad bina. Kenapa masjid banyak? Karena tujuannya mungkin adalah al-jami'u wahdah. Ya. Diberi ke masjid itu udah mencakup semuanya. Sepatutnya begitu. Tetapi kalau tujuannya bukan itu, ya, maka ya kan misalnya bangun masjid ini tempat dakwah, masjid ini tempat semua orang sholat, masjid juga tempat dibaginya. Ya. Kan fungsi masjid itu banyak. Bukan hanya untuk sholat, untuk zikir. Di Al-Quran disebut di dalamnya untuk zikir. Ya. Dan Nabi dulu digunakan untuk musyawarah, ya, membangun negara, membangun umat, membangun, ya, tempatnya di situ. Artinya fungsinya tempat sembahyang, tempat mendidik, tempat madrasah, tempat meeting, tempat bahkan, ya, sunnah masjid itu dijadikan tempat untuk akad nikah, untuk selamatan. Itu Nabi yang melakukannya. Untuk hal-hal yang dilakukan apabila ibadah-ibadah sunnah dilakukan secara bersama, itu di masjid lebih afdal. Secara berjamaah. Ya. Jadi makanya dia memberi ke masjid karena fungsinya banyak. Tetapi sudah banyak masjid itu. Ya. Yang perlu ditolong adalah penuntut ilmu, orang-orang masakin agar ekonominya bangkit. Ya. Tapi walaisal gharad bina masjid fi kulli sikatin fi wa fi kulli. Jadi bukan tujuan masjid untuk membangun masjid di setiap, pokoknya masjid harus ada di mana-mana tempat. Untuk apa? Yang sembahyang nggak ada. Wal masakin wal fuqara muhtajun, sedangkan orang-orang fuqara, orang-orang miskin memerlukan. Masjid banyak. Wa inna ma khafa alaihim daf'ul mali fi bina'il masjidi li zuhuri dzalik bainan nas. Kenapa ringan atas mereka mengeluarkan harta untuk membangun masjid? Karena untuk zuhur, untuk syuhrah, untuk populer di tengah orang. Siapa yang bangun masjid? Pak Haji Udin, kan gitu. Wah, mantap banget ini Pak Haji Udin, katanya gitu. Walamma yasma pisanai alaihi min indil khaliq, ketika dia mendengar pujian dari orang, fayazunnu annahu ya'malu lillah, dia menyangka bahwa dia beramal karena Allah. Ya Allah, saya karena Allah. Itu sudah dipuji. Itu kan nafsu tipuannya tuh. Allah merasa lezat, padahal itu lezat dipuji orang, bukan lezat karena Allah. Ya, wa huwa ya'mal li ghairillah, padahal dia beramal untuk selain Allah. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam bidzalik. Allah yang lebih tahu itu. Wa innama niyyatuhu wa innama niyyatuhu alaihi ghadabun wa innama qala qasadtu annahu lillah. Wa innama niyyatuhu alaihi ghadabun. Wa innama qala wa innama niyyatuhu ghadabun wa qala innama qasadtu Allah azza wa jalla. Wa innama niyyatuhu alaihi ghadab. Ya, Allah lah yang Maha tahu akan hal itu, dan hanya niat dia ke atas itu Allah ghadab. Tetapi dia berkata innama qasadtu lillah, aku tujuannya untuk Allah, katanya gitu. Wa innama niyatuhu alaihi ghadabun wa innama qala qasadtu annahu lillah. Ya. Itu yang pertama, karena ada riya. Yang kedua, annahu yusrifu dzalika fi zakhrafatil masajid wa tazyiniha bin nuqushil manha anha, ya, as-saghilati qulubal musallin. Dia membiayai semua itu untuk memperindah masjid dan menghiasnya dengan ukiran-ukiran yang dilarang, yang menyibukkan hati orang sholat.
li'annahum yanzuruna ilaiha, karena orang salat akan melihat lukisan itu, wa tusghiluhum anil khusyu', dan mengganggunya dari khusyuk fi shalah, dalam salat, wa an huduril qalbi, dan dari hadirnya hati, wa huwal maqsud, itulah yang dimaksud. Wa kullama tara'a 'alal musallina fi salatihim wa fi ghairi salatihim fa huwa fi raqabatil bani lil masjid. Kalau datang tara'a itu datang tiba-tiba kepada orang salat ketika dalam salatnya atau di luar salatnya. Ya, tara'a artinya sesuatu yang mengganggu pikirannya karena melihat ukiran itu, maka itu dosanya pada orang yang membangun masjid fi raqabatil bani masjidin la yahillu tazyinal masjid biwajhin. Ya, karena ya, tidak boleh satu sisi membangun masjid ya, seperti itu. Ya. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama arada an yabna masjidahu bil Madinah atahu Jibril qala lahu ibnihi sab'ata adra tulan fis sama'i la tuzakhrifuhu wa la tunaqishuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bangun masjid di Madinah, maka Jibril datang kepadanya, bangunlah 7 zira, 7 hasta tingginya, ya, ke atas ke langit, dan jangan dihias-hiasi dan jangan diukir-ukir. Wa ghururu haula'i annahum ra'awul munkar ma'rufan fattaqalu alaihi. Gururnya apa? Bahwa masjid diperindah. Ya, artinya bahwa dia itu melakukan yang terbaik. Ya, padahal itu dilarang. Maka gururnya mereka melihat yang munkar itu ma'ruf, akhirnya itikal kepada yang berpendapat itu dilarang, tapi itu dianggap baik. Memang sejarah masjid itu dibangun dengan penuh ukiran, itu di saat ukiran agama dalam rohani itu hilang, melemah, mulai redup. Maka konsentrasi orang untuk menunjukkan keagamaannya itu ke dalam bentuk luar. Ya. Lihat di zaman Nabi dan sampai zaman Sayyidina Ali, tidak ada pembangunan yang menunjukkan kemegahan, tidak ada. Karena kemegahannya sudah, bangunan kemegahannya ada di hati mereka. Nah, ketika mulai lemah, dia ingin menunjukkan kemegahan Islam, maka keluar. Ya, meskipun indahnya adalah indah yang Islami, tetap menunjukkan kelemahan itu. Ya. Itu satu sisi. Meskipun ada satu sisi, karena Islam mulai dikenal, melebar dan luas, dan di dunia luar itu, ya, memandang bahwasanya perhatian kepada pembinaan agama dan pembinaan masyarakat itu ditunjukkan kepada keseriusan membentuk pembangunannya. Maka akhirnya orang Islam menunjukkannya. Dan rupanya ya, orang Islam telah mencapai satu tingkat kesenian pembangunan, ya, mengalahkan pembangunan di dunia ini dulunya. Sehingga jika tujuannya sebatas itu, ya, itu tidak mengapa. Salah satu contoh, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika dimintai pendapat oleh pamannya yang menjadi Amirul Mukminin, di mana dia telah membangun istananya megah dan membangun seragam pakaian tentaranya juga gagah, menakutkan umat, menakutkan lawan. Sementara masjid Nabi masih dalam pembangunan biasa. Maka ketika bertanya kepada ponakannya Umar bin Abdul Aziz, apa pendapatmu jika aku ingin bangun masjid?
Terus Umar seorang yang zahid, ya, dia mengatakan itu akan menjadi mizanu hasanatik fil akhirah ya ammi, katanya. Itu akan menjadi beratnya timbangan kebaikanmu di akhirat. Dan itu akan menjadi satu contoh mercusuar Islam, menunjukkan bahwa masjid Nabi dibina terus. Ya, emas berkintal-kintal dibawa ke Madinah dan membangun masjid. Dan dikritik oleh ulama-ulama ahli zuhud di saat itu. Ya. Tetapi tokoh-tokoh sufi pada saat itu membolehkannya. Ya, akhirnya terus megah ya, sampai hari ini. Nah, ketika fokus kepada pembangunan ya, fisik masjid dan hanya semata-mata bukan untuk membangun ya, kerohanian, kemaslahatan, bahkan jadi wisata sekarang, wallahu a'lam. Kan beda. Ya. Orang melakukan perkara yang sama tapi beda hasil. Niatnya, ya, kemurnian, ya, ikhlasnya. Pembangunan istana mulai megah itu di zaman Muawiyah, setelah Sidina Ali kan Muawiyah. Kenapa? Karena istananya dibangun di Syam, berhampiran dengan kekuasaan Romawi yang pembangunan, ya katakan Cibang camatnya aja pembangunannya megah banget gitu. Masa ini negara Islam yang baru? Ya, dari situ. Al-firqah salisah, kelompok yang ketiga orang kaya ini. Firqatun ukhra yunfiquna al-amwala fi sadaqati 'ala al-fuqara'i wal masakin wa yatlubuna biha al-mahafil al-jami'ah min al-fuqara'i min 'adatihi asy-syukra wal ifsha'il ma'ruf wa yakrahuna at-tasadduqa bis-sirri wa yarawna ikhfa'a as-sadaqah lil faqir lima ya'khuduhu minhum khiyanatan 'alaihim wa kufranan. Nah, ini yang banyak terjadi nih. Ada satu golongan infak harta kepada sedekah kepada para fuqara dan masakin, tetapi dia minta dibikinin pesta, orang kumpul semua. Kan nafsu itu. Ya, meskipun nggak ada contohnya itu ya nafsu mah sama baik. Nafsu perlu contoh. Dan orang-orang fuqara memang adatnya bersyukur aja. Dan dia memang suka menyebarkan kebaikan. Agar kebaikan tersebar, suka. Dan orang kaya tidak suka sedekah secara sir. Yakrahuna tasadduq bisir. Karena dia melihat menyembunyikan sedekah kepada orang fakir, yang mana orang fakir mengambilnya dari dia secara sembunyi-sembunyi, itu khianat kepada orang kaya. Dia kagak tahu yang ngasih siapa, ntar gak bisa terima kasih. Gitu. Itu merupakan khianatan wa kufronan. Kufron itu artinya tidak bersyukur nikmat. Kudu tahu. Ya. Antri ngebaris. Gitu. Warubama taraku jiranahum ja'in, padahal tetangga sebelahnya lapar. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi akhir zaman yaksurul haj bila sabab yuhawinu lahumus safar wa yubsitu lahumul rizq wa yarjuuna mujrimin maslubin yahwi bi ahadihim ba'irahu bainal qafar war rimal wa jarhu ma'surun ila jambihi fala yuwasihi wa la yatafaqaduh. Di akhir zaman banyak orang berhaji tanpa sebab. Ya. Dia menganggap mudah perjalanan itu dan menyebarkan kepada mereka rezeki. Pulang menjadi penjahat. Ya. Dan maslub. Maslub itu sudah termaslub,
terambil gitu. Yang salah seorang dari mereka menginginkan bairnya, ontaknya di tengah-tengah padang pasir dan romal. Artinya Yahudi itu menempuh jalan ya, menempuh salah seorang ya, membawa bairnya itu di tengah-tengah kofar itu padang pasir, rimal dan bebatuan. Sedangkan tentaganya kelaparan di sampingnya, dan dia tidak memberikan belasungkawa dan juga tidak mencarinya, tidak mencari mana tetangga yang perlu dibagi. Ya. Al-firqah rabi'ah, firqah yang keempat. Firqatun ukhra min arbabil amwal yahfazuna al-amwala wa yumsikunaha bihukmil bukhli wa yastaghiluna bil ibadati diniyah allati la yahtajuna fiha ila nafaqatin kasiyamin nahari wa qiyamil laili wa khatmil Qur'an wa haula'i maghrurun. Golongan ini adalah orang yang memiliki harta dan menyimpan hartanya dan yumsikunaha dan menggenggamnya bihukmil bukhul karena pelit. Tetapi sibuk ibadah agama itu, ibadah diniyah ya, yang tidak perlu nafkah. Apa? Puasa, qiyamul lail, baca Quran. Itu orang kaya baca Quran. Wah, puasa dia ngomong saya mah zikir, alhamdulillah saya mah ya. Itu maghrur ya, karena li'anal bukhlal muhlik, karena pelit, kikir yang menghancurkan, qadistaula ala batinihim, telah menguasai batinnya. Fahum muhtajuna ila qam'ihi, mereka perlu untuk mengekangnya. Dengan apa mengekangnya? Bi ikhrajil mal, dengan mengeluarkan hartanya. Fastaghilu bi talabi fadail wa hum mustaghiluna anha, dia sibuk mencari keutamaan ya, sedangkan sebenarnya dia berpaling dari keutamaan itu. Itu keurutan keutamaan itu beda-beda. Ya. Wa misaluhum misalu man dakhalat fi saubihi hayyatun wa qad asyrafa 'alal halaki wa hum mashghuluna anha bi talabis sakanjin liyusakkina bihi safra. Ini perumpamaannya orang yang dimasukin di dalam bajunya oleh seekor ular yang sudah akan menyongsong kematian dia. Dia sibuk mencari sakanjin. Sakanjin itu minuman untuk mengurangi rasa sakit. Liyusakkina bihi safra, untuk menenteramkan safra. Safra itu kan kalau digigit ular dia akan menjadi merah kuning kulitnya kan, maka dia perlu obat. Jadi ular masuk ke dalam bajunya dan menggigit, bukan sibuk mengeluarkan ular, malah sibuk nyari obat untuk menangkal ular. Itu perumpamaannya begitu. Dia punya harta banyak, mestinya tolong. Jangan sampai dengan harta itu dia terlaknat dan dia hancur. Ya. Dia malah sibuk dengan ibadah. Dia kira dengan ibadah itu bisa menolong dia dari azab dan tuntutan Allah terhadap hartanya. Itu perumpamaannya ya. Karena orang menyangka begini, kata orang miskin enak banget tuh orang kaya ya, dekat sama ulama, wah tinggal ngasih duit aja. Kalau nggak ikhlas kacau ya. Ini orang yang pandangannya materialistik, gampang, dia mah punya duit, boleh kalau kiparat dibayar, ini dibayar. Agama tidak bisa diukur dengan harta. Itu kelihatan zahir, itu juga dipandang dengan zauk sakhif, akal yang awam, dengan zauk yang rendah dan akal yang awam. Itu din. Tidak. Waman ladagatul hayatu kaifa yahtaju ila dzalik. Orang yang lagi digigit ular bagaimana perlu obat penenang itu? Walidzalika qila lil Bishril Hafi. Oleh karena itu ditanya oleh seorang aulia bernama Bishrul Hafi.
Apa? Inna fulanan katsirus saumi was salati. Si anu itu kan banyak puasa dan banyak salatnya. Apa jawaban Bishril Hafi? Al miskin taraka halahu wa dakhala fi halin ghairi, fi hali ghairi. Dia itu miskin. Artinya miskin itu dia itu kasihan. Ya, orang yang ya miskin, orang yang enggak punya apa-apa. Artinya enggak, bukan melakukan pahala yang banyak dan orang yang melakukan kebaikan. Miskin itu kasihan. Ya. Dia membiarkan keadaannya dan masuk ke keadaan orang lain. Keadaan dia itu orang kaya ngasih dengan orang miskin. Bukan puasa sama sholat dan zikir. Ya. Itu nggak ustad. Ya. Ini orang kaya kagak ngasih orang, ustad kagak puasa kagak zikir. Ya. Magrur lagi semuanya. Wa inna mahalu hadza, ya. Sebenarnya keadaan orang ini it'amut ta'am lil ja'i, memberi makan orang lapar, wal infaq lil masakin, dan infak kepada orang miskin, fa huwa afdalu lahu min tajwi'i nafsihi. Itu lebih afdal dari melaparkan dirinya. Orang kaya kenapa lapar-lapar? Wa min salatihi, dari salatnya, ma'a jam'ihi lid dunya. Ya. Di samping itu dia menghimpunnya untuk dunia dan mencegahnya untuk fakir. Wa man uhul fuqara, tidak memberikannya kepada orang fakir. Padahal dia ngumpulin dunia tapi tidak diberikan kepada orang fakir, dia lapar-laparin diri. Kan model petani itu kan. Petani ngumpulin duit makannya sama cabai doang. Ya. Itu kata dia, ini semua demi masa depan, mati nggak nikmatin, habis aja sama anaknya. Dan begitulah dari zaman Qarun sampai sekarang. Nggak ada orang diberi anugerah oleh Allah itu memang untuk, sampai ada istilahnya, itu duit kalau tidak ya disebarkan maka Allah tidak menurunkannya. Tapi jangan begitu maksudnya, supaya duit datang nih keluarin. Ya. Bukan begitu. Lillah wa bas. Ya. Orang yang punya ilmu selamatkan dari gurur kepada ilmu. Orang yang punya kedudukan selamatkan dari gurur kepada kedudukan. Orang yang punya harta selamatkan dari gurur kepada harta. Al-firqatul khamisah, ini golongan kelima. Firqatun ukhra ghalaba alaihimul bukhlu. Ini dilanda penyakit pelit. Fala tasmahu nufusuhum illa bi ada'i zakati faqat. Dia tidak membolehkan dirinya kecuali menunaikan zakat saja. Summa innahum yukhrijunaha minal malil khabith ar-radi'a alladzina yarghabuna anhu. Kemudian kalau dia ngeluarin juga itu dari harta yang buruk, yang dia gak suka. Wa yatlubuna minal fuqara man yakhdimahum wa yataraddada fi hajatihim, dan meminta kepada orang fakir untuk berkhidmat kepadanya dan sering memenuhi hajatnya. Au man yahtaju ilaihi fil mustaqbal, atau siapa saja yang perlu kepadanya untuk masa depannya. Lil istiskhar lahum fil khidmah. Lil istiskhar. Apa lil istiskhar? Lil istijar lahum fil khidmah, untuk memberikan gaji, meminta gaji ya kepada orang kaya di dalam berkhidmah. Ya, minta ajar. Thalabul ajar. Siapa yang perlu upah, ayo ya khidmat. Pakai khidmat dulu baru dikasih. Ya. Hak dia dulu, yang miskin diberi dulu. Adapun dia mau perlu gaji lain lagi. Ini orang disuruh bekerja dia dan dikasih gaji, itu artinya dia dermawan? Bukan. Itu membayar keringat dia. Ya. Ada orang kaya begitu, emang begitu pisan, bukan ada.
Itu gurur. Ya. Kalau ngasih juga yang udah basi-basi itu, buah juga yang udah busuk-busuk, makanan yang udah nggak suka, udah kasih orang tuh. Ya. Tidak, apa yang diberi sama apa yang kita makan. Au mimman lahum fihi gharad, atau siapa saja mereka yang mempunyai tujuan. Wa man lahum fihi wa yusallimunaha ila shakhsin bi'ainihi wahidun minal kibari mimman yastazharu bi khisyatihi liyanala bidzalika indahu, atau menyerahkannya kepada seorang tertentu ila shakhsin bi'ainihi, shakhsin bi'ainihi, atau menyerahkannya kepada orang tertentu, wahidin minal kibar, salah seorang dari yang pembesar, ya. Mimman yastahza mimman yastazharu bi khisyatihi liyanala bidzalika indahu manzila, dari orang yang ingin menjahirkan, ya, bi khisyatihi, menjahirkan ketakutannya agar memperoleh dengan demikian di sisinya kedudukan. Fayaqumu bihajatihi, maka dia melaksanakan hajatnya. Atau harta ini akan diserahkan kepada salah seorang pembesar, orang yang memang banyak ditakuti oleh orang agar dia punya kedudukan di sisinya. Ya, baru dia mau tuh. Ya, ini orang kaya bukan ngasih sama orang miskin, ngasihnya sama yang besar lagi supaya dia punya kedudukan, kemudahan lagi. Sama misalnya ada orang kaya pengen bebesan sama ustadz, sama kiai misalnya. Alasannya apa? Alasannya supaya bisa numpang agama, numpang. Itu bohong. Ya, kalau memang begitu, itu numpang agama, ngasih orang kaya sama orang miskin. Kenapa? Karena tetap hitung-hitungan harta itu adalah kemudahan untuk mendapatkan harta dan kepercayaan kepada orang agar nggak bisa. Orang itu satu saja, lakukan lillah, Allah yang akan membimbingnya. Miskin, mau kaya, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun petani, lillah. Selamat kalau lillah. Ya. Di zaman ini semua ada kemudahan untuk pinter, sarananya tergelar untuk menjadi ulama secara, ya. Namun perlu dibetulkan iqbalul qalbinya itu, sidik tawajuhnya saja. Itu saja. Allah. Wa kullu dzalika mafsadun linniyah. Semua itu merusak niatnya. Wa mahbatun lil amal, menghancurkan amalnya. Wa sahibuhu, dan orangnya magrur. Wa yadhunnu annahu muti'un lillah, dan dia menyangka dirinya orang yang taat kepada Allah, fahuwa fajir, padahal dia fajir. Fajir itu apa? Orang yang melakukan sesuatu yang lacur, yang hina, yang buruk. Idh yatlubu bi ibadatillahi gharadan min ghairihi, karena dia meminta dengan sebab ibadahnya kepada Allah tujuan dari yang lain. Ya, meminta gharad. Wa amsaluhu maghrurun bil amwal fahadza wa amsalu, dan inilah, dan orang-orang yang seperti ini itu magrur dengan sebab harta. Wa firqatun ukhra, dan golongan yang lain ini, golongan yang terakhir ini, yang keenam dari orang kaya ini,
Ini min awamil khalqi. Ya, dia dari orang awam, bukan orang yang alim. Wa arbabil amwal plus kaya. Wal fuqara, dan dia orang sufi. Coba. Awam, kaya, sufi. Artinya orang yang bertasawuf, fuqara itu. Ightarru bi huduri majalis dzikir. Nah, karena dia adalah seorang penganut tarekat, jadi dia gurur. Ya, apa? Dengan hadirnya majelis-majelis zikir, wa'taqadu, dan dia meyakini anna zalika yughnihim wa yakfihim. Dengan hadir di majelis zikir cukup udah. Fattakhadhu dzalika adatan, akhirnya dijadiin adat. Wa yazunnuna anna lahum ajran ala mujarradis sima'il wa'az. Dan dia menyangka bahwa mereka memiliki pahala di atas sekedar mendengar nasihat, dunal amal, tanpa mengamalkannya, dunal itti'az, tanpa mengambil pelajarannya. Fahu maghrur. Ini masih golongan orang kaya, tetapi bukan ahli ilmu, tetapi ya ahli zikir. Wah, hadir zikir terus. Udah, kewajiban sebagai orang kayanya lupa, karena dia pikir udah tertutupi dengan ini. Ya. Itu maghrur. Lianna fadla majalis dzikir innama yahsulu likauniha muraghabatan fil khair. Karena keutamaan majelis zikir itu hanya terjadi apa? Jika majelis zikir itu dapat membuat dia ingin kepada kebaikan. Ya. Karena orang di dalam tasawuf itu zikir bukan alfaznya, tetapi yang mau diambil nuru zikirnya. Apa nuru zikir? Ingatnya di hati kepada Allah, bukan ucapannya. Itu katanya zikir yang menyejukkan, zikir yang masuk ke sumsum, ke tulang. Bukan jadi itu mah bukan ke sumsum, ke tulang, itu mah bergidigan. Ya, kena kedinginan itu mah. Itu bahasanya udah bersenyawa. Ingat itu sampai ya, coba orang kalau lagi rindu kasmaran, Allah, ingat itu sampai ya, emang rindu banget, ini udah nyesek benar, udah masuk tulang gitu. Nur ya. Tulisannya emang itu ya, masuk ke dalam diri, ke sumsum, ke tulang, ke kaki, ke tangan, ke itu bukan, itu bahasa kiasan. Ya. Sehingga dia menjadi orang, menjadi orang yang sang ingat gitu, sang zikir. Fa'in lam tuhayyizir raghabata fala khaira fiha. Kalau majlis zikir tidak mengobarkan keinginan untuk melakukan kebaikan tadi itu, maka tidak ada kebaikan majlis zikir itu. War-raghabah mahmudah li'annaha tab'asu 'alal amal. Dan keinginan itu terpuji karena itu akan membangkitkan amal. Fa in lam tab'as 'alal amal fala khaira fiha. Sekedar ingin itu juga tidak ada kebaikannya. Rubbama wa rubbama yaghtaru bima yasma'uhu minal wa'az. Boleh jadi dia juga gurur dengan apa yang nasihat yang dari nasihat yang dia dengar, gurur. Wa rubbama tudakhiluhu riqqatun. Dan boleh jadi dihinggapi oleh perasaan halus seperti wanita. Begitu dinasihatin nangis. Orang kaya itu kirain terus bisa merubah dan berbuat baik, melakukan kewajibannya sebagai orang yang punya harta. Enggak juga, cuman di situ doang ya. Apalagi dibikin nangis mah ya. Nggak ada orang sufi itu ngeleng tuh. Saya menyebutnya ngeleng ya. Majlis zikir dibikin nangis itu ngeleng, tuh orang nangis. Mari bapak-bapak kita heningkan cipta, kita ingat dosa-dosa kita. Kita akan waduh,
terus. Ya kita yang nggak nangis jadi nangis. Itu ngelek namanya. Ya mungkin itu kalau kata sekolah mah kalau sekolahnya tahu persiapan boleh. Tapi kalau sudah masuk kepada salikin lah sidik kepada Allah. Wong Imam Junaidi saja ya, berqasidah duduk dengan dia, kalau memang enggak wajar jangan diwajar-wajarin. Ya. Ini begitu dengar qasidah padahal memang enggak. Ya. Diwajar-wajarin. Ya, itu sangat aib. Kenapa? Karena tasawuf itu memurnikan, membersihkan dari segala penyakit nifak. Ya. Ya kalau bahasanya daripada kagak ya dah silahkan. Itu. Daripada main gaplek mendingan kita zikir-zikiran. Ya silakan. Ya. Lah. Ya. Fayabki, maka dia nangis, warubam yasma'u kalaman mukhawifan. Boleh jadi dia mendengar satu perkataan yang menakutkan, fala yazalu ya yasfarru baina yadayhi. Ya. Maka dia senantiasa apa yasfarru itu ya? Pucat mukanya. Ya, di depan Allah itu sampai pucat mukanya, ketakutan. Wa yaqulu ya salam salim, sampai teriak. Manggil ya salam itu kan nama Allah kan. Selamatkan ya salim ya Rabb. Ya. Wa na'udzubillah, atau dia na'udzubillah, atau dia hasbi Allah, atau dia la haula wala quwata illa billah. Wa yazunnu annahu qad ata bil khair kullih wa huwa maglur. Dia menyangka bahwa dengan melakukan itu dia telah mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena telah mendapatkan respon dari hatinya nasihat itu, sehingga membuat dia histerik, menangis dan menjerit. Ya, dia kira itu kebaikan datang kepada dia. Bahwa magrur, itu magrur. Coba kita habis ibadah, rasa plong, kita kan rasanya berkah, magrur. Kalau mau plongnya itu lagi ibadahnya, bukan udah. Kita habis zikir tuh kan. Ibadah itu ketika kita bawa tubuh, maka tubuh itu bukan konsumsinya. Itu taklif, berat. Makanya kalau udah itu ringan. Karena habis zikir rasanya enak banget zikir ya. Udahannya enak ya. Itu tertipu oleh nafsu, katanya mah itu berkah. Itu seolah-olah dia masih melumat sisa makanan konsumsi zikir. Enggak, bukan. Justru para aulia mengatakan apabila habis berbuat baik murung. Kenapa? Takut tadi nggak sempurna, takut itu aku bahwa itu kebaikan dia, takut. Ya, itu yang benar. Karena tadi itu nikmat. Makanya Imam Ibnu Arabi mengumpamakannya, lu ketemu demenan, lah merengut di situ. Begitu udah berpisah, girang, lah kan berarti bohong demennya itu. Justru girangnya ketika lagi bareng sama kekasih. Begitu mau udah ninggalin, coba sama demenan, makan belum, baru rencana mau masing-masing meninggalkan tempat juga udah nanya, kita ketemu lagi kapan ya? Nah, belum berpisah udah nanya mau ketemu lagi kapan? Ya. Berpisah juga nengok lagi. Ya Allah, berat banget. Kita mah nggak nengok lagi, udah langsung blas, lega, hilang anginnya udah, ya, bablas anginnya sudah. Ya. Katanya itu berkah. Kan huru itu khid'atun nafas, tipuan nafsu. Ya. Kayak orang ngaji kan, kalau libur kan girang banget itu.
Libur, ya dah, iya ada. Orang mau libur itu kayak kalau pura-pura mager lagi baik. Libur, sedang asik-asiknya. Ilok, gitu. Ya, itu mengambul. Ya, itu juga magrur. Hah? Wa innama masaluhu kamasalil marid. Ini perumpamaannya seperti orang sakit. Alladzi yahduru ila majalisil atibba. Dia hadir di majelis dokter-dokter. Wa yasma'u ma yasifunahu, mendengarkan apa yang dibuatkan resep oleh dokter minal adwiyah, daripada obat-obat, wala yaqiluha wala yastagilu biha, dan dia tidak memahaminya, dan dia tidak sibuk dengan obat itu, yang artinya tidak melakukannya. Wa yazunu annahu yajidu roha, dia menyangka bahwa dia mendapatkan kelapangan dengan sebab itu. Gimana mu bebas dari rasa penyakit kan cuman dengerin, oh kalau obat ini begini, ini kalau makan ini itu akan jadi diabetes, ini makan ini, tetap aja dia makan terus. Tapi dengan punya pengetahuannya rasanya wah, ya sudah sehat rasanya, padahal tidak. Ya, sama seperti itu. Ya, sama menghadiri majlis zikir, tapi tidak mendapatkan satu, ya apa, muraghibah ilal khair, yang menimbulkan keinginan untuk melakukan kebaikan. Sebagai apa dia? Sebagai pelajar, sebagai ustadz, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai tidak membetulkan hidupnya. Itu yang kami sering dengar di majelis zikir dulu. Ya, kalian zikir di sini, kalau tidak ada manfaatnya untuk merubahkan hidup kalian, ya, tinggalkan kami, katanya, tinggalkan majelis kami. Ya, jangan kamu buang-buang waktu di sini. Mungkin kamu di luar ini lebih manfaat, lebih sesuai dengan keadaan dan makom kamu, dan itu lebih dimuliakan daripada Allah, daripada di sini membuat kamu ghurur, merasa ini, merasa itu, merasa ini. Tinggalkan kami. Ya, sidiklah kepada Allah, itu lebih afdal meskipun Allah. Ya. Jadi majlis zikir itu mesti merubah hidup kita. Bukan sebuah adat sekedar Allah. Lah. Ya. Mesti kebaikannya itu masuk kepada kehidupan kita. Awil ja'i alladhi yahduru indahu man yasifu lahu alladhi, atau orang lapar yang hadir di sisinya orang yang sedang menceritakan, menggambarkan, ya, mendeskripsikan makanan-makanan lezat. Nah kalau nggak makan tetap aja. Fa kullu wa'zin la yughayyiru minka sifatan tughayyiru biha af'alak hatta tuqbila 'ala Allahi wa tu'rida 'anid dunya wa tuqbila iqbalan qawiyan. Fa in lam taf'al fadzalikal wa'zu ziyadatu hujjatin 'alaik. Allah. Setiap nasihat yang tidak merubah satu sifatmu, yang sifatmu merubah perbuatanmu sehingga kamu menghadap kepada Allah dan membelakangi sesuatu selain Allah, dunia, dan betul-betul kamu menghadap dengan kuat kepada Allah itu, jika tidak bekerja seperti itu, maka nasihat itu akan menambah hujah, ya, akan menambah hujatan kepada kamu itu. Fa idza ra'aitahu wasilatan laka, jika kamu melihatnya itu hanya sebagai wasilah saja, kunta magruran, maka engkau magrur. Ya. Magrur. Di sini ditempatkannya orang kaya yang sadikin. Ya. Dan magrur siapapun mereka dan dia salik.
Ini yang terakhir, as-sinfur rabi', golongan yang terakhir ini adalah magrur mutasawwifah. Ya. Apa mutasawwifah? Para muridin. Ya. Ya kita sebagai murid mutasawwif, karena sufi itu adalah syekh, ya, pimpinannya. Kalau kita mutasawwif, seperti faqih itu imamnya dalam ilmu fikih. Adapun yang belajarnya mutafaqih. Ya. Nah, banyak mutasawwif yang guru. Ya. Banyak mutasawwif ngaku sufi, itu pun guru. Lihat, orang mutasawwif, ya, supaya dia dipandang sufi, syekhnya banyak guru, banyak dakwah mengaku-ngaku. Ya. Kama qala syekhuna, ya, hambatan yang dihadapi oleh para mutasawwifin dua, an-nafsu wa dakwah, nafsu dan mengaku-ngaku. Ya, ngaku ketemu wali, ngaku Nabi Khidir, ngaku mimpi, ngaku melihat gaib, ngaku. Ya. Padahal dia menyadari itu hanya manfaatnya untuk, ya, hubbul jah, hubbur riyasah, karena suka disanjung, suka dengan kedudukan yang tinggi. Ya. Sama bikin aneh-aneh, ini ada nantinya orang bikin aneh-aneh. Termasuk ulama sendiri, bukan sufi, ulama saja ada yang cenderung begitu. Maka kata Imam Al-Haddad itu, jika ulama sufi bertemu dengan orang secara umum, jika bicaranya di luar dari 3 perkara, ya, maka dia maftun, artinya sedang melakukan satu perbuatan yang menimbulkan malapetaka. Apa? Taat kepada Allah, menjauhi larangannya, dan agar takut kepada Allah. Itu saja. Ya, bukan cerita tentang nanti kalau baca ini bisa terbang, baca itu bisa ini, itu senang. Ya, nafsu itu senang digituin. Ya, wah ini baru nih majlis berkah. Ya, semuanya hanya membangun takhayulat, ya, kekosongan dalam diri untuk melakukan ibadah dan mengenal Allah dengan sidik. Ya, menyibukkan sesuatu yang dia tidak perlukan oleh kondisi dia. Insya Allah kita sambung ini malam besok. Ini malam besok udah 1 malam khatam. Yang terakhir ini kelompok mutasawwifah. Ya, itu bisa hatam. Hatam nggak hatam besok sampai jam berapa kayak kita hatamin dah. Besok hatamnya dah. Ya, kita hatamin besok kena terakhir. Ilok ditunda cuma tinggal selembar kan. Gitu. Ya, kita hatamin besok sampai jam berapa kayak kita hatamin. Insya Allah. Nantang ben sekarang apa? Itu pengen itu mager, pengen berhenti itu ngajinya. Ngambul ini Pak. Al-Fatihah.